Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto, mahasiswa Universitas Mercubuana Menteng dengan NIM 432171205157. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan tugas besar 1 yang diberikan oleh Pak Heliantono selaku dosen auditing 1, yaitu kecurangan yang dilakukan pihak PT Bank Bukopin Tbk memanipulasi data kartu kredit. Ditemukan revisi laba bersih 2016 yang awalnya 1,08 triliun menjadi 183,56 miliar. Pendapatan dari kartu kredit mengalami penurunan terbesar pada bagian pendapatan provisi dan komisi. Pendapatan ini turun dari 1,06 triliun menjadi 317,88 miliar. Akibatnya, beban pengisian kerugian penurunan nilai atas aset keuangan direvisi meningkat dari 649,05 miliar menjadi 797,65 miliar. Hal ini menyebabkan beban perseroan meningkat sebesar 148,6 miliar. Sebelumnya, OJK telah menindak pihak Bank Bukopin dengan merevisi penurunan ekuitas yang dimiliki saat melakukan kecurangan sejumlah 2,62 triliun menjadi 5,52 triliun karena laba yang dilaporkan sebelumnya tidak benar. Kecurangan laporan keuangan atau yang disebut finance statement fraud biasanya dilakukan dengan manipulasi jumlah, pengungkapan, markup, dan penghapusan data dalam penyajian laporan keuangan yang bertujuan untuk mengecoh pengguna laporan keuangan, terutama bagi investor dan kreditor. Selain itu, kecurangan laporan keuangan dapat mengaruhi keputusan yang diambil oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, untuk mendeteksi laporan kecurangan ada beberapa cara, yaitu fraud triangle atau yang disebut dengan tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan yang kedua fraud diamond yang disebut ketekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas. Modifikasi laporan keuangan muncul di PT Bank Bukopin. Modifikasi yang dilakukan pada data kartu kredit yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya. Modifikasi tersebut menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi bertambah tidak semestinya. Menurut informasi yang dihimpun oleh CNBC Indonesia dari pihak yang mengetahui masalah ini, memodifikasi data kartu kredit di Bank Bukopin yang telah dilakukan lebih dari 5 tahun. Jumlah yang dimodifikasi juga cukup besar, yaitu lebih dari 100.000 kartu. Uniknya, kejadian ini lolos berbagai layer pengawasan dan audit selama bertahun-tahun, mulai dari audit internal Bukopin, kantor akuntan publik (KAP) sebagai auditor independen, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran yang menangani kartu kredit, dan serta OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan perbankan. Laporan keuangan PT Bank Bukopin yang memperlihatkan perbedaan antara laporan keuangan periode 2016 dan laporan keuangan periode 2017 ditanggapi negatif oleh investor dengan penurunan harga saham perusahaan perbankan tersebut. Usai dilaporkannya laporan keuangan perusahaan pada tanggal 25 April 2018, saham perusahaan ini terus mencatat penurunan dari sebelumnya berada di level 500-an menjadi
sebesar 428% pada penutupan perdagangan kemarin. Pemicunya beberapa variabel dalam laporan keuangan tersebut banyak mencatat perubahan yang signifikan. Laba perusahaan tahun 2016 misalnya tercatat sebesar 183,83 miliar dalam laporan keuangan perusahaan 2017. Namun demikian dalam laporan keuangan perusahaan 2017, perusahaan ini mencatat pendapatan sebesar 1,086 triliun. Tak cuma variabel saja, beberapa variabel lain juga mencatat perubahan yang cukup signifikan. Di antaranya pada total pendapatan bunga dan syariah dan lain sebagainya. Dalam catatan 51 laporan keuangan BBKB, perusahaan tersebut memberikan dua alasan adanya penyajian kembali laporan keuangan konsolidasi perusahaan tersebut. Yang pertama adalah adanya piutang kartu kredit bank yang disebabkan oleh modifikasi kartu kredit tertentu. Yang kedua adalah soal pembiayaan atau piutang syariah BSB terkait dengan penambahan saldo, cadangan kerugian, penurunan nilai debitur tertentu. Menurut Kingsley tahun 2012, aktivitas dalam industri perbankan membutuhkan standar kepatuhan yang tinggi dengan mengedepankan aspek manajemen risiko dan pengendalian internal, mengingat risiko fraud dalam sektor industri perbankan bersifat ekspansif. 3. Implementasi strategi anti fraud pada sektor industri perbankan di Indonesia secara jelas ditetapkan dalam SBI nomor 13/28/DPNP yang memuat 4 pilar utama, yaitu pencegahan, terus yang kedua deteksi, yang ketiga investigasi, yang keempat pelaporan. Landasan ini yang menjadi sebuah tantangan bagi seluruh bank yang ada di Indonesia, bahwa pelaksanaan strategi anti fraud tidak hanya sebatas wujud kepatuhan terhadap Bank Indonesia, namun juga menjadi suatu hal yang dilakukan secara continuity sehingga angka terjadinya fraud dapat diminimalisir. Direktur Penilaian Perusahaan BI Pak Samsul Hidayat mengatakan, jika hal itu memang terjadi, maka pihak bursa akan meminta klarifikasi kepada emiten dan auditornya. Menurutnya, perbedaan biasanya terjadi saat proses audit oleh akuntan publik yang bertanggung jawab. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh afiliasi EY di Indonesia, yaitu Kantor Akuntan Publik atau KAP, Purwanto, Sungkoro, dan Surja. Brand Marketing and Communication Director Ernst dan Young Indonesia, Kornel Haji Sumardi, menyebutkan belum bisa memberikan komentar terkait kasus ini. Pencatatan arus kas seperti pelaporan keuangan harus diperhatikan dengan baik. Laporan keuangan perusahaan sangat rentan untuk dilakukan kecurangan. Apabila sampai terjadi fraud keuangan, pastinya akan membahayakan keberlangsungan bisnis yang sedang dijalankan. Berikut ini 10 tips untuk menghindari fraud laporan keuangan perusahaan.
Yang pertama, menggunakan software yang akuntabel. Software ini akan membantu proses perusahaan, membantu proses masalah akuntansi atau pembukuan perusahaan termasuk fraud pada laporan keuangan. Selain itu, dengan penggunaan software ini bisa jadi kemungkinan akuntan berbuat curang pasti akan lebih kecil. Yang kedua yaitu memperketat pelaksanaan SOP. Fraud dalam laporan keuangan juga bisa dicegah dengan memperketat pelaksanaan SOP. Masih sering jika dianggap sebatas aturan teoritis sehingga diabaikan begitu saja. Bisa karena tanggal waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas terlalu singkat, sehingga membuat SOP dilakukan tidak sesuai prosedur atau yang disebut dengan melompat-lompat. Yang ketiga, melakukan proses rekrutmen secara cermat. Karyawan merupakan investasi terbesar bagi perusahaan. Oleh karena itu, saat perekrutan, usahakan untuk memilih dengan cermat. Pilih yang paling mendekati kualifikasi yang terbaik supaya mendapatkan calon karyawan yang bermutu, terutama yang karyawan bagian keuangan, karena nantinya mereka lah yang membuat atau yang bertugas membuat laporan keuangan tersebut. Pastikan untuk merekrut karyawan akuntansi yang memiliki sifat jujur dan penuh tanggung jawab terhadap pekerjaan. Dengan begitu, sangat kecil kemungkinan karyawan melakukan tindakan fraud. Hindari memilih karyawan dengan cara kolusi, misalnya memilih berdasarkan hubungan kerabat dengan pegawai lama. Kan banyak di perusahaan-perusahaan ada yang punya saudara, terus lalu punya saudara terdekat, saudara jauh, atau saudara kandung, dan akhirnya dimasukin secara gampang gitu. Lalu yang keempat, menyediakan sistem pengendalian internal. Perusahaan juga harus menyediakan sistem pengendalian internal yang jelas, dimulai dari penatam tugas dan otoritas dan masing-masing karyawan. Ini berguna supaya tidak ada kesalahpahaman dalam menjalankan tugas dan mengurangi penyalahgunaan otoritas. Soal bagian keuangan mungkin bisa dilakukan dengan cara pemisahan wewenang, pencatatan dan penyimpanan uang. Jadi khusus bagi mereka, khusus pencatatan laporan keuangan, tidak diperkenankan memegang uang cash. Jadi kalau semisal sesuai dengan pekerjaan yang mencatat, tidak boleh memegang uang. Yang memegang uang hanya kasir, pemegang panjar, sehingga tingkat kecurangan dapat diminimalisir. Untuk yang kelima, menjalankan proses komunikasi akuntansi yang baik. Tingkat kecurangan atau fraud pelaporan keuangan tidak akan terjadi jika komunikasi akuntansi yang baik. Fraud laporan akuntansi. Kelima, menjalankan proses akuntansi yang baik. Tindak kecurangan atau fraud laporan keuangan tidak akan terjadi jika terjadi komunikasi akuntansi yang baik. Fraud laporan keuangan terjadi kebanyakan karena kurang transparansinya keuangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika komunikasi terjalin dengan baik, maka pencatatan laporan keuangan akan sulit untuk dicurangi. Pastikan untuk selalu mengotorisasi sistem akuntansi pada perusahaan
dengan sebaik-baiknya. Hal ini diwujudkan dengan melakukan penyusunan dokumen akuntansi secara lengkap, kemudian mengklarifikasinya, dan melaporkan pada periode yang tepat. Yang keenam yaitu memiliki standar prosedur pengendalian internal. Tidak hanya sebatas punya sistem pengendalian internal saja, namun perusahaan juga harus memiliki standar prosedur yang jelas akan hal tersebut. Dengan begitu akan mudah untuk mengatur perilaku karyawan, terutama bagian akuntansi, untuk berperilaku sebagai visi dan misi perusahaan. Ada beberapa standar yang umum diperlakukan, misalnya pemisahan tugas, menegakkan sistem otorisasi, melakukan pengecekan secara berkelanjutan, dan sebagainya. Jika ini dilakukan dengan baik, tindak kecurangan laporan keuangan tidak akan sampai terjadi. Ketujuh, melakukan pengawasan terhadap kinerja semua karyawan. Dalam hal ini, karyawan yang paling berhubungan dengan aktivitas pelaporan keuangan. Langkah pengawasan ini berguna untuk memastikan tingkat integritas penyusunan laporan keuangan. Pengawasan ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Bisa dicoba dengan mendelegasikan beberapa karyawan untuk melakukan sesuai perannya masing-masing. Misalnya, satu untuk bertugas mengawasi keluar masuknya uang, satu lagi untuk mengawasi pembuatan laporan keuangan, dan lain-lain. Untuk ke-8 yaitu mengadakan audit secara proaktif. Semua lini bisnis, tidak hanya skala besar dan besar, semua berpotensi mengalami tindak kecurangan, terutama hal pelaporan keuangan. Maka dari itu, audit sangat penting untuk dilakukan. Paling tidak dijadwalkan minimal 1-2 bulan sekali. Ini akan membuat karyawan bekerja secara jujur, berhati-hati, dan secara optimal. 9. Memberi saluran komunikasi khusus pelaporan tindak kecurangan. Banyak sekali kejadian di mana ada pihak yang mengetahui kecurangan namun merasa takut untuk melaporkannya. Jadi ada salah satu contohnya, teman melihat tindakan kecurangan tapi dia takut melaporkan kecurangan tersebut. Bisa karena diancam atau tidak harus melaporkan diancam atau tidak tahu nih harus melaporkan kepada siapa. Untuk itu perusahaan perlu ada wadah komunikasi khusus yang fungsinya untuk media pelaporan tidak kecurangan. Bisa dengan membuat line telepon atau surel gitu, yang mana pengirimnya tidak perlu menyebutkan nama. Jadi alias anonim gitu. Jadi dengan begitu kerahasiaan data pelapor dapat tetap terjaga dengan baik. Yang ke-10, memberikan pelatihan anti fraud bagi karyawan. Memberikan fraud ini tidak kalah penting. Tidak kalah penting adalah karyawan perlu diberikan pelatihan anti fraud secara berkala. Tidak hanya untuk karyawan baru, karyawan lama pun perlu mengikuti training ini. Dengan begitu mereka akan lebih paham dengan begitu mereka akan lebih paham tentang fraud di perusahaan, terkait apa sih sanksi yang diberikan kepada mereka apabila ketahuan
ketahuan melakukannya. Jadi tindakan fraud ini akan minimalisir tindakan fraud ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.